Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purwo Adi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi penelitian, yaitu tentang proposal penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Riza, NIM 19111002522. Di sini proposal saya berjudul Analisis Pengaruh Experiential Marketing, Emotional Branding, dan Citra Merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama ada latar belakang. Oriflame adalah perusahaan direct selling atau perusahaan dengan sistem penjualan langsung yang tergantung pada distributor yang berperan aktif untuk memasarkan produk dari pemesanan melalui website hingga pendistribusian kepada pelanggan. Oriflame dapat dianggap sebagai pemimpin pasar dalam perusahaan jaringan yang bergerak di bidang kosmetik. Di Indonesia, Oriflame telah berdiri dan bertahan selama 51 tahun dan saat ini memiliki ratusan cabang serta ribuan konsultan atau member. Dan saat ini Oriflame merupakan perusahaan kosmetika dengan sistem penjualan mandiri nomor 1 di Indonesia. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas merek? Yang kedua, apakah emotional branding berpengaruh terhadap loyalitas merek? Dan yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas merek? Dan yang terakhir adalah apakah experiential marketing, emotional branding, dan citra merek berpengaruh bersama-sama terhadap loyalitas merek? Lanjut ke tujuan masalah. Untuk mengetahui experiential marketing terhadap loyalitas merek pengguna produk Oriflame. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh emotional branding terhadap loyalitas merek pada pengguna produk Oriflame. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas merek pengguna produk Oriflame. Lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi peneliti dan berguna sebagai pendalaman ilmu tentang loyalitas merek, serta dapat bahan referensi atau masukan bagi penulis lain dan menambah wawasan dalam penerapan ilmu metodologi penelitian. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dan konsumen untuk dapat memanfaatkan berbagai strategi dalam menentukan perilaku konsumen dan dapat memperoleh informasi tentang bagaimana cara menciptakan loyalitas merek dalam menggunakan produk atau jasa. Langsung saja kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada loyalitas merek. Ada beberapa definisi mengenai loyalitas merek menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Mowen and Minor 2002. Kesetiaan merek atau brand loyalty atau bisa disebut loyalitas merek dipandang sebagai sejauh mana orang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek dan berniat untuk terus membelinya di masa depan dan mempunyai komitmen pada merek tertentu. Lanjut ke experiential marketing. Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan dalam pemasaran yang sebenarnya telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang oleh para pemasar. Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga ada emotional branding. Menurut Paul Temporal 2006 dalam Andrianto 2009,
menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mereknya mencapai posisi tinggi dan berdiam di sana, maka strategi perusahaan harus melibatkan elemen atau unsur emosi di dalamnya. Merek yang sukses biasanya memiliki elemen dari emosi pada struktur mereka. Yang keempat adalah citra merek. Menurut Kotler 2009 menyebutkan citra merek adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra merek dipengaruhi oleh banyak faktor yang di luar kontrol perusahaan. Jika yang efektif akan berpengaruh terhadap tiga, yaitu pertama, menetapkan karakter produk dan usulan nilai. Yang kedua, menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikacaukan dengan karakter pesaing. Dan yang ketiga, memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. Supaya bisa berfungsi, citra harus disampaikan melalui setiap sarana komunikasi yang tersedia dan kontak merek. Selanjutnya ada variabel. Untuk X1-nya adalah experiential marketing, yang X kedua adalah emotional branding, X3-nya adalah citra merek, dan Y-nya adalah loyalitas merek. Selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Masih di metode penelitian, untuk populasi, jumlah sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah orang yang fanatik atau orang-orang yang sering menggunakan produk Oriflame. Untuk jumlah sampelnya, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Untuk teknik pengambilan sampel, pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang ditentukan sampel tersebut. Penerapannya dengan penyebaran kuesioner yang dibagikan pada konsumen pengguna produk Oriflame di Kabupaten Jepara. Lanjut, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat informasi beserta data yang diperlukan dan sesuai dengan objek penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti secara efisien dengan 15 syarat. Peneliti mengetahui variabel yang akan diteliti dan diukur serta harapan dari responden diketahui dengan pasti. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil kuesioner pengguna Oriflame di Jepara. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan alat bantu hitung Statistical Package for Social Science atau SPPS untuk menguji validitasnya. Menurut Siregar 2017 menyatakan, metode pengelolaan data pada penelitian ini meliputi editing, scoring, coding, dan tabulating. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu experiential marketing, emotional branding, dan citra merek terhadap variabel dependen yaitu loyalitas merek.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.